فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. Maksiat merusak akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, azakumullah. Dalam mukadimah ini saya akan bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kezaliman dan kebakhilan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum." Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kamu kepada kezaliman, karena kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu syuhha, dan hati-hati kamu kepada kebakhilan yang sangat. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena kebakhilan, kekikiran, kepelitan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum an safaku dima'ahum, dan mendorong mereka untuk menumpahkan darah di antara mereka. Wastahallu maharimahum, dan juga menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat dan juga kepada kita semuanya. Itu Rasulullah bersabda, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hendaklah kalian berhati-hati kepada kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Zulm artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zulm. Dan Allah SWT Maha Adil, tidak pernah berbuat kezaliman. Allah enggak pernah zalim. Bahkan Allah berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Kata Allah dalam hadits qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi, fala tadzalamu." Jadi Allah mengharamkan kezaliman, dan Allah itu Maha Adil. Maka kita enggak boleh berbuat kezaliman. Dan sudah saya jelaskan 2 pekan yang lalu bahwa zalim dijelaskan
oleh para ulama dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasan, bahwa zalim dibagi menjadi 3. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni. Yang kedua, kezaliman yang akan dituntut sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, kezaliman manusia dengan dirinya. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni itu syirik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman berikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat zalim, jangan engkau berbuat syirik. Janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang amat besar. Jadi seorang muslim enggak boleh dia berbuat kesyirikan, dan ini kezaliman yang besar. Kalau umpamanya dia berbuat syirik, maka dia akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka, karena dosa syirik enggak akan diampuni oleh Allah Taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berupa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi syirik ini merupakan kezaliman yang amat besar. Makanya kita harus berusaha membersihkan diri kita dari kesyirikan. Ya, kita harus usaha jauhkan semua bentuk kesyirikan, baik syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan juga berdoa kepada Allah agar kita dihilangkan dari kesyirikan ini. Sebab syirik ini tidak diampuni oleh Allah. Kegelapan pada hari kiamat. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, mendapatkan rasa aman, mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Beda dengan orang yang berbuat syirik. Enggak ada kedamaian, enggak ada ketenangan, enggak ada ketentraman hidupnya orang berbuat syirik itu. Beda dengan orang yang bertauhid kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Dijelaskan dalam tafsirnya dan riwayat yang sahih dari Bukhari bahwa yang dimaksud kezaliman di sini itu kesyirikan, dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Diberikan oleh Allah ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan menjauhkan segala macam kesyirikan. Dalam surah Al-An'am ayat 82. Saya ulangi lagi, masih yang pertama. Kalau ada orang yang berkata, kita sudah mengaji, kita sudah berusaha untuk menjauhkan syirik dan kita bertauhid kepada Allah, tapi kenapa tidak mengalami ketenangan dalam hati kita, dalam rumah tangga dia? Kenapa enggak aman? Ini sudah 3 kali saya ulang. Kenapa tidak aman? Tidak aman, tidak tentram, tidak sakinah. Karena apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia digoda oleh syaitan, dan dia disibukkan dengan dunia. Itu yang membuat dia tidak tenang. Orang kalau sibuk dengan dunia, disibukkan dengan dunia, terus menerus dengan dunia, maka nggak akan mendapatkan ketenangan. Dan Allah tidak pernah memuji tentang dunia, tidak. Semua Allah sebutkan dengan kejelekan. Dan Nabi SAW tidak pernah memuji tentang dunia, dan Nabi menyebutkan kejelekan tentang dunia. Ketika orang sibuk dengan dunia, maka yang terjadi kegelapan dalam hatinya, ketidaktentraman, tidak ada ketenangan. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, orang kalau sudah sibuk dengan dunia, cinta kepada dunia, maka nggak lepas dari 3, yaitu hamun lazim, wa ta'abun daim, wa hasratun la tanqadi.
Orang kalau disibukkan dengan dunia, maka dia akan terus merasa susah, sedih, terus selalu mengiringi dia kesedihan, kesulitan, kesusahan. Wa ta'abun daim, lelah, letih, capek. Dari pagi berangkat, pulang malam, besok lagi pagi berangkat, terus ta'abun daim. Kelelahan, keletihan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian dan penyesalan yang tidak berhenti dan tidak terputus. Saya sudah jelaskan bahwa kita wajib mencari nafkah, wajib mencari nafkah itu. Dan laki-laki yang mencari nafkah, bukan perempuan, bukan wanita yang mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah laki-laki. Allah merintahkan dalam Al-Quran, laki-laki yang mencari nafkah, bukan perempuan. Wajib mencari nafkah. Tapi sekedarnya yang cukup buat dia, cukup buat istrinya, buat anaknya, dan juga buat orang tuanya, cukup. Tapi ketika ketamakan dunia yang dia kuasai, maka dia tidak mengalami ketenangan, nggak mengalami ketentraman. Dan banyak yang ditinggalkan, nuntut ilmu ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan, sholat berjamaah ditinggalkan, baca buku yang bermakna ditinggalkan, dan yang lainnya. Karena apa? Karena kesibukan dia dengan dunia. Makanya ikhwan fillah, jazakumullah, kita kembali bahwa kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Setelah kita mengaji ini, mestinya kita mengalami ketenangan, kedamaian. Ketika tidak, maka kita lihat apa yang kita cari. Bahkan segala macam sudah punya, rumah punya, mobil punya, segala macam punya, apa yang dia cari lagi? Ketamakan dunia itu yang membuat dia susah, membuat dia ribut dengan istri dan anaknya dengan sebab dunia. Dunia yang merusak dia. Makanya coba kita berpikir, dan ini masih banyak ratusan hadis yang berkaitan dengan ini yang Nabi ingatkan kepada umat Islam. Makanya kita harus berusaha menghilangkan kezaliman. Kita juga termasuk zalim. Zalim meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, meninggalkan kewajiban kita kepada istri, kepada anak-anak, kezaliman. Nanti bagian yang ketiga, kezaliman manusia terhadap dirinya. Jadi masih yang pertama, arti kezaliman yaitu kita harus hindari, jangan sampai kita berbuat zalim. Ya, jangan sampai kita berbuat syirik. Kezaliman yang besar yang tidak diampuni yaitu syirik. Yang kedua, kezaliman yang akan dituntut sampai hari kiamat, yaitu kezaliman antara manusia dengan manusia. Kezaliman yang akan dituntut sampai hari kiamat. Makanya kita harus perhatikan ini, jangan sampai kita berbuat zalim. Dan juga terjadi kadang-kadang menzalimi teman sendiri, sama-sama ngaji saling menzalimi. Karena apa? Karena dunia juga. Karena harta dunia yang sedikit, memperebutkan harta yang sedikit sampai menzalimi temannya, menzalimi saudaranya, dan yang lainnya. Harta yang sedikit, harta meskipun yang diperebutkan itu miliaran atau triliunan, harta itu dan semua isi bumi yang ada lebih jelek daripada bangkai kambing. Tonton, ingat itu. Ini sabda Rasulullah. Dan dunia ini dilaknat seluruhnya kecuali 4 yang dikecualikan, yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Kadang-kadang orang ribut karena uang 100.000, 1 juta, 2 juta, nggak ada harganya. Kenapa ribut dengan teman kita? Sama-sama ngaji, sama-sama nuntut ilmu, kenapa ribut? Dengan saudara kenapa ribut? Karena masalah uang, nggak ada artinya. Jadi kadang-kadang orang disibukkan dengan dunia sambil menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain. Dan juga saya ingatkan juga kepada antum, masalah utang piutang juga akan dituntut sampai hari kiamat. Itu harus dibayar. Bahkan orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang. Kata Nabi SAW, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Diampunkan semua orang mati syahid kecuali utang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau kita pernah memfitnah orang, minta maaf segera, jangan memfitnah. Atau mengadu domba atau yang lain, atau menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar. Ini merobek kehormatan seorang muslim dan Allah akan tuntut sampai hari kiamat. Dituntut dari mana? Kita menuduh si fulan begini, dari mana? Mana buktinya? Antum sudah tabayun belum? Belum tabayun, kenapa antum sampaikan kepada orang kalau belum tabayun?
pada teman sendiri atau saudara yang banyak berbuat baik pada kita difitnah. Gak boleh dalam Islam, haram hukumnya. Dan itu tuh sampai hari kiamat. Dan ini riba yang paling besar. Kata Nabi, arbar riba syatmu a'radil mu'min, kata Nabi. Riba yang paling besar, dosa riba yang paling besar itu merobek-robek kehormatan seorang muslim. Riba yang paling ringan yaitu seperti seorang menzinai ibunya. Dia paling ringan. Yang paling besar merobek kehormatan seorang muslim. Seorang muslim nggak berbuat dituduh begini, mengambil harta orang, mengambil duit orang, menuduh nggak boleh. Atau yang lainnya, tuduhan-tuduhan yang dia tidak lakukan. Ini kezaliman seorang muslim dengan muslim akan dituntut sampai hari kiamat. Makanya hati-hati kita dalam masalah ini. Orang nggak berbuat, kenapa kita tuduh? Jangan kita dengar dari orang. Jangan kita dengar dari SMS. Jangan kita baca dari SMS. Orang SMS, fulan begini, jangan percaya. Ada fitnah. Makanya kita tabayun dengan benar atau tidak ke orangnya. Seandainya pun dia benar, ya kita mengambil ihtimal, kemungkinan yang lain, mungkin dia khilaf, mungkin dia keliru, mungkin yang lainnya. Bukan terus kemudian difitnah, nggak boleh dalam Islam. Atau dia mengambil hartanya, atau dia memukul, atau dia membunuh. Ini kezaliman hamba dengan hamba. Atau dia punya karyawan yang nggak digaji, atau hak yang nggak dipenuhi, atau yang lainnya. Ini kezaliman manusia dengan manusia akan dituntut sampai hari kiamat. Dan kalau seandainya orang yang dizolimi itu berdoa kepada Allah, doanya makbul, meskipun yang dizolimi ini orang fasik, orang fajir yang berbuat jahat, atau dia orang kafir, meskipun dia kafir. Kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum fa inna mustajabah. Hati-hati kamu pada doanya orang dizolimi karena dikabulkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain sebutkan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Hati-hati doanya orang yang zalimi karena enggak ada hijab antara dengan Allah. Nabi juga bersabda, ittaqi da'watal mazlum wa in kana fasiqan wa in kana fajiran. Dalam ayat yang lain, wa in kana kafiran. Hati-hati kamu kepada doanya orang yang dizalimi, meskipun dia orang yang fasik, meskipun dia orang yang fajir, meskipun dia orang kafir. Tetangga kita kafir umpamanya, kita zalimi, nggak boleh. Dirusak rumahnya, dirusak kaca mobilnya, dikempesin ban mobilnya umpamanya, zalim, nggak boleh. Nggak boleh menzalimi orang lain. Antara muslim dengan muslim atau dengan makhluk yang lainnya nggak boleh menzalimi. Akan dituntut sampai hari kiamat. Dan banyak hadisnya tentang ini. Sampai Nabi menceritakan tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu orang yang dia bawa pahala salat, bawa pahala zakat, puasa dan yang lainnya, tapi dia pernah menzalimi si A, si B, si C. Akhirnya pada hari itu karena tidak ada rupiah, tidak ada dolar, nggak bisa dibayar. Yang ada hasanat wa sayyiat, kebaikan dan kejelekan. Maka dosa orang-orang itu yang pernah dizalimi dilimpahkan kepada orang itu, yang akhirnya setelah dia membayar dengan pahala puasanya kepada orang-orang ini, masih ada orang-orang yang dizalimi yang belum dia bayar. Akhirnya apa? Dosa kejelekan orang itu ditimpakan kepada dia, kemudian dengan itu dia masukkan ke neraka. Faturiyat alaihi summa turiha fin nar. Hadis ini sahih tentang orang yang muflis pada hari kiamat nanti. Kezaliman antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, kezaliman terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri, yaitu berbuat dosa, berbuat maksiat, dan banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini kezaliman. Maka dia harus hati-hati. Sebab dosa-dosa yang dia lakukan akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana dia menzalimi orang lain akan kegelapan pada hari kiamat, begitu juga ketika dia berbuat dosa dan maksiat yang dia tidak bertaubat kepada Allah akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kata Nabi, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan pada hari kiamat. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim, dan orang yang zalim nanti menyesal pada hari kiamat nanti. Hindarkan kezaliman itu, dan kita harus berbuat adil. Dan manusia Allah sifatkan dua, yaitu zaluman jahula, sangat zalim dengan sangat bodoh.
Ini sudah kita bahas 3 pekan yang lalu. Jadi zalim, manusia ini zalim, maka dia harus berusaha menghindari kezaliman. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Nabi menyebutkan, ini zalim 3 saya sebutkan. Kemudian Nabi menyebutkan wattaqu syuhha. Hati-hati kamu kepada kebakhilan, kepelitan, kekikiran. Jangan pelit, jangan kikir. Orang yang beriman nggak boleh pelit, nggak boleh kikir, apalagi dia sudah ngaji. Pelit, kikir, bakhil, kedekut bukan sifat orang mukmin. Bukan sifat orang mukmin. Itu sifat orang-orang munafik. Orang mukmin mempunyai sifat karim, dermawan, jud, dermawan. Enggak boleh. Wattaqus syuhha kata Nabi. Kita hati-hati kepada kebakhilan, kepelitan. Yang laki maupun perempuan, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir. Sebab apa? Kekikiran itu membinasakan orang-orang sebelum kita. Fa inna syuhha ahlaka ma kana qablakum. Pelit, kikir itu membinasakan orang sebelum kalian. Dengan kepelitan dia, kekikiran dia, ini akhirnya dia tamak pada dunia. Orang kalau sudah kikir, dia tamak pada dunia. Dia ambil aja harta orang lain sehingga semua bagi dia halal, sehingga sampai dia membunuh orang untuk mencapai cita-citanya dia bunuh orang dan dia menghalalkan kehormatan orang dengan berzina atau yang lainnya. Ini karena kekikiran, bakhil. Orang yang terpelihara dari kebakhilan, kepelitan, kekikiran, orang yang bahagia. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah. Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, dalam beberapa surah. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit, maka dia orang-orang yang beruntung. Jadi kita harus tinggalkan kebakhilan, pelit. Kalau kita sebagai seorang mukminah, mestinya sifatnya karim, dermawan. Banyak membantu kaum muslimin. Membantu apa yang bisa kita lakukan. Harta kita ada, berikan kepada kaum muslimin. Jangan ditahan. Nanti Allah akan tahan rezeki kita. Jangan ditahan, lepas tangan kita. Itu orang beriman. Maka zuhud artinya kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi kita menjadikan harta itu bukan di hati, di tangan. Lepas. Jangan cinta kepada dunia, jangan cinta kepada harta. Apa yang ada bagi kita, lepas. Allah akan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah, dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Pasti akan diganti. Ini banyak orang yang sudah ngaji pelit, kikir, bakhil, yang laki maupun perempuan. Pelit nggak akan membawa kepada kebaikan selama-lamanya. Bahkan orang-orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bakhil, yang hartanya disimpan, padahal dia nggak akan bawa mati harta itu. Tanah yang sekian banyak dia nggak akan bawa mati. Dia nggak infakkan, dia nggak sedekahkan, Allah akan lilit jadi ular nanti pada hari kiamat yang akan menggigit dia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran di ayat 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, antum lihat surah Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, itu janganlah dia menyangka bahwa apa yang mereka bakhilkan itu baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan apa yang mereka tahan, yang mereka bakhil, yang mereka kikir dengan hartanya dan bendanya yang mereka kikir itu jelek buat mereka. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan jadikan harta yang mereka simpan, benda-benda yang mereka simpan akan dijadikan sebagai ular oleh Allah pada hari kiamat yang akan menggigit dia di neraka nanti. Walillahi mirathus samawati wal ard.
bagi Allah warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah mengingatkan orang-orang yang bakhil nggak ada kebaikan, sama sekali nggak ada kebaikan. Bahkan Nabi SAW kalau menyebutkan tentang orang yang beriman, kalau dia beriman nggak akan bertemu dengan kebakhilan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan yang lainnya, Nabi bersabda, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Kata Nabi, enggak akan bertemu dalam hati seorang mukmin antara kebakhilan, kepelitan dengan iman selama-lamanya. Kalau dia beriman, mestinya dia tidak bakhil, karim terhadap hartanya, terhadap bendanya, terhadap barang apa yang ada di rumahnya, sedekah, infak. Kadang-kadang makanan disimpan sampai basi, berikan kepada orang. Apa saja semua disimpan. Apa yang ada berikan kepada orang. Allah akan ganti yang lebih baik. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan iman kita, bahwa Allah yang memiliki semua. Harta ini Allah yang memiliki. Seandainya kita infakkan berapa juta, berapa miliar, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Yakin kita kepada Allah. Yakin. Yakin ini yang belum ada bagi sebagian orang yang beriman. Sebab yakin ini merupakan iman semuanya. Al-yakin, kata seorang sahabat, al-iman kulluh, iman semuanya. Yakin. Kalau kita yakin, lepas tangan kita. Enggak, kenapa harus ditahan? Kenapa harus disimpan? Kalau kita simpan buat keperluan sekedar, buat makan, buat keperluan anak kita, sekedarnya. Tapi semua berapa miliar uang yang dia simpan, kemudian tanahnya berapa hektar yang dia miliki, belum emasnya berapa lagi disimpan. Banyak yang perlu dibantu, pondok-pondok yang perlu dibantu, lembaga-lembaga dakwah yang perlu bantu, sekolah yang perlu bantu, dan yang lain banyak. Itu lepas seseorang yang beriman kepada Allah. Tapi jangan mengharapkan keuntungan dunia, jangan. Ketika kita lepas tangan kita harapkan untuk akhirat. Jangan mengharapkan dunia. Banyak orang-orang yang ketika dia lepas tangannya untuk mengharapkan dunia, jangan. Nabi ketika menyebutkan untuk sedekah, untuk menunjukkan orang itu beriman atau tidak, Bapak menyebutkan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, untuk bukti imannya dia, benar nggak dia orang beriman dengan sedekah. Dan Allah telah menyuruh untuk sedekah sejak awal Nabi di Mekah. Makanya kalau antum lihat orang yang beriman pertama kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, dari laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, maka ketika dia beriman Rasulullah lepas semua hartanya untuk Allah Rasulnya. Sampai Nabi SAW bersabda, ma nafa'ani malun qat illa mal Abi Bakar. Tidak ada satupun harta yang bermanfaat bagiku sama sekali kecuali hartanya Abu Bakar. Kenapa? Dia keluarkan harta itu di saat susah Nabi, maka bermanfaat. Ketika sudah mulai banyak futuh menaklukkan kota-kota, kemudian harta khumus dapat, sudah banyak harta. Tapi ketika Nabi susah, di situ saat pentingnya. Seperti sekarang kita dakwah ini sulit, banyak tantangannya. Di saat antum bantu dakwah ini, antum banyak manfaatnya. Dan itu dinilai Allah dengan nilai yang besar. Jadi jangan ditahan, jangan tahan, lepas untuk membantu dakwah ini, membantu sekolah-sekolah, pondok-pondok salah, banyak yang perlu dibantu, banyak yang susah. Kalau kita lihat ahlul bidah, luar biasa mereka. Mereka keluarkan hartanya luar biasa untuk menegakkan dakwanya yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tahu ini kebenaran, kita nggak bantu? Maka lepas, kita bantu. Yang pertama ya orang tua kita, keluarga kita, famili kita, kemudian orang-orang lain. Meski dalam lembaga dakwah yang betul-betul mendidik orang-orang agar mereka menjadi dai-dai yang bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Ya khana bidina, ini perlu saya sampaikan karena banyak sekali orang-orang yang sudah nuntut ilmu, hartanya nggak keluar, pelit. Nanti akan datang ketika dia susah baru, ketika ditipu orang baru datang. Ustaz, saya ditipu orang Ustaz, harta ditipu orang. Lalu waktu antum banyak harta, antum nggak bantu dakwah ini, giliran susah baru datang. Coba lepaskan, nggak seberapa antum lepaskan. Antum punya uang miliaran, 100 juta, ringan, itu nggak seberapa. Dan itu Allah akan ganti yang lebih baik. Dan yang kita harapkan di akhirat bukan dunia, agar tercegah kita dari api neraka nanti pada hari kiamat dengan kita banyak sedekah.
Bersedekah itu akan mencegah kita dari kematian yang jelek dan juga akan mencegah kita dari api neraka. Itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai mukadimah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyadari hati kita supaya kita kembali untuk banyak bersedekah baik yang laki maupun perempuan. Jelas? Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari majelis ini, memberikan rahmat kepada kita, memberikan barokah dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.